97,9 dan 101,2 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini di studio Pro 1 RRI Singaraja kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang betul-betul kita apresiasi, hargai. Yaitu selamat sore Bapak Dr. Ketut Putra Sedana, SPOG. Ya. Yang biasa orang kenal secara umum Dokter Caput gitu. Selamat sore Pak. Selamat sore dan itu baik-baik, sehat-sehat ya Pak ya. Oke, kurang lebih selama 1 jam kita akan ngobrol dan topik bahasan untuk sore hari ini itu adalah ibu adalah pilar utama pembangun karakter anak. Ya. Gitu. Dalam rangka Hari Ibu hari ini tanggal 22 Desember ya Pak ya. Betul. Mungkin pada momen hari ini tanggal 22 Desember 2023 ini kita sedikit luangkan waktu lah untuk mengucapkan terima kasih mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Kepada ibu kita. Mungkin kita sudah merasakan pengalaman mungkin manis, pahit begitu kan. Hingga kesuksesan lah sedikit kita rasakan. Ya itu semua dari siapa? Itu kan kembali lagi kepada masing-masing diri kita sendiri begitu. Ya. Gimana Pak? Mungkin ada kata-kata? Iya, sekarang memang momen hari yang luar biasa yang memang harus kita maknai, kita jadikan hari yang betul-betul memotivasi ya, menghargai, menuntun kita ke depannya menjadi insan pribadi yang lebih baik. Dalam hari ibu ini saatnya untuk kita menghargai nilai sebuah ibu. Dalam kehidupan ini tentunya kita tahu wanita memiliki peran ganda dan itu tidak dimiliki laki-laki tentunya. Apa itu? Peran sebagai istri dan peran sebagai ibu. Peran sebagai istri jelas sangat penting karena istri bisa bertindak sebagai penyokong keberhasilan atau kesuksesan sang suami. Bahkan sering kita mendengar ada pernyataan, di balik kesuksesan suami tentunya ada seorang istri yang setia mendampingi. Nah ini, dan tidak peduli itu pendidikannya dari si istri, tetapi tetap memiliki peran yang besar untuk kesuksesan seorang suami. Begitu juga peran seorang ibu, ini bahkan sangat luar biasa. Peran yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ibu itu mengandung selama 9 bulan dan melahirkan serta membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Peran seorang ibu inilah yang menjadi peran utama sebagai dasar atau fondasi kehidupan dari seorang anak hingga ke masa depan. Ada pernyataan untuk hal ini, sekolah pertama anak ada dalam kandungan ibunya. Dan guru pertama dari seorang anak itu adalah ibunya. Peran inilah yang menyebabkan seorang ibu sangat menentukan masa depan sang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahap awal di dalam kandungan tidak semata pertumbuhan dan perkembangan fisik saja, itu harus diingat, melainkan juga psikologis. Perkembangan psikologis merupakan bagian dari karakter anak yang dibentuk semenjak dalam kandungan. Dan yang jelas, perkembangan psikologis itu secara langsung dipengaruhi oleh kondisi ibu saat hamil. Bahkan kondisi ibu saat membuat anak pun dikatakan berpengaruh. Anak pun berpengaruh. Ya, saat membuat. Ini seperti yang kita tahu dari cerita kelahiran Drestarata, Pandu dan Widura dalam epos besar Mahabharata. Bagaimana itu ketika Ambika memejamkan matanya saat berhubungan badan karena takut melihat rupa dari Bagawan Abhyasa, apa yang terjadi? Maka lahirlah Drestarata yang buta. Begitu juga saat Ambalika dengan wajah pucat karena ketakutan melihat Bagawan Abhyasa saat berhubungan, maka lahirlah Pandu dengan kondisi lemah, pucat dan sakit-sakitan. Dan terakhir, karena Dewi Ambalika tidak ingin anak berikutnya lahir seperti kakak-kakak sebelumnya, maka dengan sukacita, senang dan bahagia menerima Bagawan Abhyasa, maka lahirlah siapa? Widura yang gagah, bagus rupanya, suci hatinya dan setia kepada Dharma. Saat hamil pun untuk diketahui kondisi ibu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
Karena sejatinya apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan ibunya direkam oleh anak yang masih di dalam kandungan. Direkam ya. Di dalam cerita Mahabharata pun juga untuk kita ketahui, suatu saat ketika Arjuna berdiskusi dengan Krishna, mereka membicarakan masalah strategi melawan Korawa. Saat itu Krishna mengetahui bahwa Korawa akan menggunakan strategi formasi Cakrawahyu dalam peperangan. Saat mereka berdiskusi, ikutlah Nimbrung, istri dari Arjuna. Apa yang terjadi? Istri dari Arjuna, Dewi Subadra, yang saat itu sedang hamil, ya, mendengar diskusi itu, sang bayi Abhimanyu yang masih dalam kandungan juga ikut mendengarnya. Dan sayangnya Dewi Subadra tidak mendengar diskusi itu sampai tuntas, karena pada bagian tertentu Dewi Subadra ternyata tertidur. Bagian diskusi yang didengar adalah tentang bagaimana cara masuk ke dalam formasi Cakrawahyu, dan bagian yang tidak terdengar oleh Dewi Subadra adalah bagian tentang bagaimana cara keluar dari cengkraman Cakrawahyu. Dan ternyata ketika Abhimanyu lahir dan tumbuh menjadi remaja yang gagah perkasa, ia ikut maju ke medan perang. Saat itu hanya Abhimanyu yang mampu menerobos formasi Cakrawahyu dari Korawa. Saat itu Korawa kewalahan menghadapi Abhimanyu, namun saat keluar dari cengkraman Cakrawahyu, Abhimanyu tidak tahu bagaimana caranya bisa keluar, dan akhirnya Abhimanyu terbunuh dalam perang itu. Nah, dalam cerita itu sangat jelas maknanya bahwa Abhimanyu yang masih dalam kandungan bisa dipengaruhi oleh apa-apa yang terjadi di luar kandungan. Begitu juga saat seorang ibu melahirkan, itu perjuangan yang luar biasa. Dan dalam perjuangan itu atau di dalam proses melahirkan itu, sejatinya sang anak juga sedang berjuang. Berjuang melalui jalan yang sempit untuk bisa hidup. Dan ini pun sangat mempengaruhi karakter anak yang ada di dalam kandungan ibu tersebut. Ya, jadi proses perjuangan ini yang dilakukan oleh anak ini merupakan proses pendidikan, mengajarkan seorang anak, seorang bayi sejak dini bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus berproses. Harus berproses, harus berjuang. Nah, itu ya. Jadi seorang ibu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter anak, terutama dalam hal moral dan nilai-nilai kehidupan. Semenjak kehamilan, kelahiran, dan setelah anak lahir, ibu menjadi orang pertama yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan pada anak. Ibu juga menjadi teladan dalam perilaku dan cara berbicara, sehingga anak akan meniru pola-pola perilaku dan bahasa yang dipelajari dari ibunya. Ada istilah bahasa ibu. Bahasa ibu ya. Selain itu juga seorang ibu juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan awal pada anak, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotor. Ibu harus mampu memberikan pengajaran dan pengalaman-pengalaman yang positif pada anak, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berkualitas. Itu. Oke, baik, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1, Bapak Dokter ya, yang orang sering bilang dokter cabut ya. Mungkin yang terakhir ini Pak, pesan-pesan buat orang tua yang mungkin masih awam secara ya, setidaknya mudah-mudahan semoga ini bisa mengedukasi ya Pak ya. Apa harapan Bapak untuk di hari ibu ini? Saya melihat dan kita bersama merasakan dan mengakui nilai seorang ibu luar biasa. Tanpa ibu tidak mungkin kita akan ada. Dan begitu besar peran seorang ibu dalam pembentukan karakter anak itu pun juga sangat penting. Namun ketika anaknya berhasil dan sukses, seringkali justru nama bapaknya yang muncul atau dihargai, tapi nama ibunya tidak muncul. Ya, sering dalam dunia pendidikan kita misalnya dengar ketika ada anak yang berprestasi dan pertanyaannya akan muncul, anak siapa itu? Yang disebutkan anak bapaknya, anak dari nama bapaknya, nama ibunya tidak ada. Disinilah ya bahwa
perjuangan pengorbanan seorang ibu ya sangat luar biasa. Meskipun namanya jarang disebut, tetapi ya nilai yang dibawa oleh anak itu tidak bisa lepas daripada nilai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan serta mendidik sejak awal si anak tersebut. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat di negeri Nusantara ini. Iya, luar biasa sekali ya. Untuk ibu-ibu yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak ya Pak Dokter ya sudah hadir di studio. Barangkali untuk nextnya lagi, barangkali kita mungkin bisa sharing-sharing ya bareng pendengar. Dan kami akhiri di inspirasi sore hari ini Pak ya. Om Santi. Santi Om.